wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Kopi Paste. Jangan lupa di-share. Wow, seneng banget akhirnya kita kembali menyapa masyarakat Wonosobo, tentunya bareng aku Faza Dan aku Mita. Wih, anak magang nih. Aku salam kenal. Oke, hari ini kita kembali lagi dalam program yang sangat luar biasa. Sudah beberapa waktu kita nggak ketemu dan kemarin juga Lebaran. Jadi kita mau ngucapin dulu ya. Benar. Kita mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, dan tentunya seperti biasa dalam program Kopi Paste ini kita akan menghadirkan narasumber kita yang sangat luar biasa gitu kan. Betul sekali. Dan kira-kira untuk kali ini boleh di-spill nggak sih narasumbernya tuh siapa gitu? Narasumber kali ini muda, ceria, gemerlap, seumuran kita ya, masih muda, ceria, gemerlap, bercahaya, punya banyak cita-cita dan mimpi pastinya untuk membangun negeri. Nah, keren banget, mereka adalah pemuda yang tentunya bisa jadi motivasi anak-anak muda di Kabupaten Wonosobo. Bener, tapi gak cuma pemuda, ada pemudinya juga Bener, tapi sebelum kita mau panggil narasumber, kita mau spill dulu nih buat kalian masyarakat Wonosobo yang pengen lihat video-video kita, bisa dilihat di YouTube-nya, di YouTube Web TV, bisa aja dicari, dan juga yang pengen penasaran sama Instagram kita bisa bisa di follow ya, jangan lupa di @pesonafmwonosobo dan juga bisa juga di @pw.kreatif atau dari Instagram @officialwonosobotv. Iya, jangan lupa di follow biar nggak ketinggalan informasi dan update seputar Wonosobo dan sekitarnya. Iya, jadi langsung aja yuk kita panggil narasumber kita hari ini, ada Maya dan juga Hiban. Halo Maya. Halo Hiban. Iya, silakan duduk. Wow. Muda, bercahaya. Berbakat juga pastinya ya. Nah, mungkin kita kenalan dulu nih ya. Kita hari ini kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ini adalah teman-teman dari Petani Nyas News. Iya, Petani Nyas News. Petani Nyas News. Nah, Petani Nyas News ini adalah apa? Tapi sebelum kita kenalan ke Petani Nyas News, kita mau kenalan dulu yang datang di sini. Betul, sama narasumber kita. Dari yang ladies first ya. Dari yang cewek dulu nih, pemudi kita, petani milenial cewek kita. Namanya Mbak Maya. Nah, mungkin nama panjangnya siapa sih gitu? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfiana Maya Sabila, biasa dipanggil Maya. Halo. Oke, halo Maya. Halo Maya. Ngomong, Maya ini umuran berapa sih? 21 ya, 11-12 sama kita lah ya. Ya betul, 11-12 ya, tambah 11 tahun kan maksudnya. Ya betul. Iya, oke. Sampingnya siapa nih? Nama saya Ibnu Hiban. Ibnu Hiban. Biasa dipanggil Hiban. Biasa dipanggil Hiban. Halo Mas Hiban. Halo. Umurnya berapa nih kalau Hiban? 23 tahun. 23 tahun, sama lah kayak kita ya. Seumuran. Ya benar-benar udah diakui kok ini ya, seumuran. Oke, jadi kalian adalah dari tim Petani Nyas News. Wow, ini mungkin bisa disampaikan dulu dong, Petani Nyas News ini sebenarnya apa sih? Oke, Petani Nyas News itu merupakan sebuah ajang buat kita mengedukasi ya, tentunya buat anak-anak muda yang kiranya tuh jarangnya anak muda itu untuk mau ke lahan atau mau bertani gitu. Makanya dari keresahan-keresahan kami di desa tentunya banyak sekali banyak anak muda yang tentunya itu banyak sekali anak muda yang belum mengenal dunia pertanian gitu ya. Seperti itu Kak. Makanya kita itu berusaha mengembangkan itu dan banyaknya di desa kami itu mayoritas bekerja sebagai petani seperti itu Kak. Nah, ini rumahnya mana sih sebenarnya kalian tuh? Di desa Melandi. Melandi Kecamatan Garung, Kecamatan Garung. Kita tetangga tahu. Kakaknya mana nih? Kejajah. Oh iya. Tetangga kecamatan ya. Iya, berarti tetangga juga sama aku, Wonosobo. Iya, jadi mereka adalah pemuda-pemudi Gen Z dan juga milenial. 21 tahun kan Gen Z ya, Gen Z milenial yang mau jadi seorang petani. Padahal kalau generasi mereka kan lebih suka yang ikut tren ke mall
atau pakai baju yang gimana-gimana, tapi justru mereka mau mengedukasi masyarakat untuk jadi seorang petani. Betul, Gitu. namanya Keren petani banget. milenial gitu ya. Nah, sebenarnya kalau petani nyas-nyus itu ada apa sih kayak makna atau ada kepanjangannya sebenarnya gitu. Nama petani nyas-nyus sendiri gitu. Petani nyas-nyus itu kayak celetukan dari desa aja. Kalau bahasa Wonosobonya itu sembrono. Oh, sembrono. Ya, tahu kan? Oh, iya. Nyas-nyus kayak tiap masuk rumah kita kan tetangga nggak salam langsung kemana gitu. Nyas-nyus. Nah, terus gitu. kita cari kepanjangannya itu nyayur sana, nyayur sini. Gitu, kan. Wih, bagus ya kepanjangannya. Keren loh ini petani nyas-nyus. Tapi ngomong-ngomong dari kalian timnya ada berapa sih petani nyas-nyus ini? Ada 4 orang. 4 orang. Iya. Maya sebagai talent, talent terus. Saya sebagai petani tulen. Oh, petani asli, Iya, asli petani petani. asli. Terus, Terus Itu yang di sebelah sana ada kameramen sekaligus editing. oke. Yang satu yang nggak bisa hadir Ada pembina. sebagai pembinanya. Oh, ada Iya. pembinanya. Ada. Luar biasa. pembinanya lebih tua atau Lebih tua. Oh, lebih tua ya. Iya dong. Nah, kalau boleh diceritain dong awalnya akhirnya kalian memutuskan untuk ada satu buah tim dan mengedukasi masyarakat lewat satu buah konten itu gimana sih ceritanya? Oke, awal mulanya itu tercetus keinginan tahun 2020, sekitar tahun 2020-2021. Nah, itu kan lagi musim corona ya, ada wabah corona. Nah, di desa kami itu mayoritas kan petani. Nah, harga sayur itu naik turun tidak stabil dan perekonomian di sana tuh ya itulah naik turun seperti itu. Nah, kita yang sering main bareng tentunya ya, bagaimana sih kita bisa meningkatkan perekonomian di desa seperti itu. Nah, terus kemudian lambat laun kita sering ngobrol, terus tercetusnya lah kemudian kita, oh mungkin dengan kita membuat edukasi, terus kita bertani di post di beberapa sosial media, tentunya bisa membangun perekonomian di desa dan memperkenalkan pertanian-pertanian di desa kita seperti itu. Oke, nah tadi menyebutkan kalau memperkenalkan pertanian di desa. Emang di Desa Melandi tuh kenalin dong pertaniannya di sana apa aja gitu. Di sana itu bisa tanam apa aja Kak. Yang sering itu tomat, seledri, daun bawang, cabai gitu mayoritas. Itu komoditas terbesar di Oh, Desa Melandi itu. komoditas terbesar di Iya. sana ya. Ya karena Kebanyakan Hiban sendiri kan seorang petani ya, Iya. di umur 23 tahun udah mau jadi petani gitu. Iya. Gimana nih maksudnya kenapa di umur 23 tahun ini Hiban mau jadi petani gitu? Ya sebenarnya petani itu pilihan, Mbak. Oke. Jadi ya pas saat corona itu saya lulus dari sekolah, bingung mau cari kerja apa. Nah, terus saya untuk memutuskan memilih menjadi petani. Gitu. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau yang terpikirkan ide awal ada akun media sosial namanya Petani Nyas-Nyus gitu siapa? Ide pertama dari siapa? Ya, ini dari kelompok ini kan Oh, sering ngobrol gitu. bareng gitu kan, kita kan tetanggaan. Oh gitu. ya. Berarti bukan ide satu orang gitu ya. Berarti ini milik tim. bersama juga Iya, ya Petani Nyas-Nyus. Oh, Kompak ya. nih. Mungkin ada rencana ke depan nambah personil gitu dari luar kecamatan Garung. Aku mau daftar. Iya, jadi pupuknya kan, jadi pupuknya. Iya, daftar jadi pupuknya. Oke. Mungkin Ya. Kalau Maya sendiri backgroundnya apa sih? Kalau si Ibnu Hiban ini kan seorang petani. Nah kalau Iya. Maya apa nih? Saya sebenarnya masih mahasiswa Kak, semester 6. Oke, Iya, di Universitas Sains Wonosobo. Oh di Unsik ya. ambil pendidikan. Oh ibu guru jadi petani loh, luar biasa. berarti loh, background keren banget. kalian ini nggak harus dari pertanian gitu ya. Cuman karena mayoritas di sana dan orang tua kami itu petani, jadi saya juga belajar bertani dari orang tua saya awal-awalnya seperti itu. Oke. Tadi kan disebutkan kalau misalnya ada petani nyas-nyus ini karena corona gitu kan. Tapi sebenarnya seberapa penting sih menurut kalian gitu ya ada petani milenial di era sekarang gitu? Menurut pandangan kami itu sangat penting Kak, karena dengan hal tersebut itu mampu mengembangkan dari dunia pertanian gitu, dan tak jarang bahwa di sana mengenali adanya di Desa Mandi itu tuh ada tanaman ini. Nah, itu bisa memperkenalkan ke pertanian tersebut seperti itu, Kak. Oke. Wah, jadi emang keren ya. Apalagi sekarang kan zamannya sosial media. Jadi anak-anak generasi milenial, generasi
yang sekarang tuh cocok banget untuk mempromosikan dan juga mengajak masyarakat untuk mencintai dunia pertanian. Wih, keren dong, tepuk tangan untuk para petani kita. Apalagi kan kalau Wonosobo potensinya memang di petani ya, di dunia pertanian gitu, dan katanya tuh sekarang Wonosobo lagi kekurangan petani milenial. Nah, siapa tahu dari adanya petani Nyas News ini semakin banyak petani-petani milenial di Kabupaten Wonosobo. Amin. Harapan besar kami juga seperti Harapan itu. besar ya tentunya ya. Iya, betul banget. Nah, kita balik lagi nih ke teman-teman gitu ya. Sudah jalan beberapa bulan ini, beberapa waktu ini. Saya pengen tanya ke Hiba nih, jadi petani kan udah beberapa tahun ya jadi petani ya. Sebenarnya profit nggak sih jadi petani tuh? Ya kalau dibilang profit, bisa profit, ya sebenarnya petani itu seperti judi, Mbak. Oh gitu ya? Judi yang halal. Judi tapi. halal. Karena bisa modal, ya katakanlah 100.000 bisa jadi 1 juta, bisa modal 10 juta bisa kembali 100.000 kayak gitu. Oh gitu, berarti nggak mesti. Kalau harga sayur lagi anjlok, itu waduh kerugian ya seperti itu bisa. Tapi kalau harga lagi melambung tinggi ya gajinya nggak kalah sama PNS. Oke. Iya, namanya juga cuaca, tergantung cuaca juga, tergantung kondisi ekonomi juga kan. Waktu itu alamnya gimana gitu. Memang tidak bisa diprediksi gitu. Tapi sekarang lagi nanam apa nih? Untuk saya pribadi lagi nanam ada daun bawang, bawang merah, cabai, seledri, uncang, ya seperti itulah. Banyak banget ya. Banyak ya. Jangan tuan tanah nih berapa hektar? Itu kami dibuat tumpang sari soalnya Kak, untuk gitu. menanggulangi kerugian lah. Mengantisipasi kalau misalnya terjadi gagal panen gitu ya. Itu. Oke, pernah nggak sih nandur pari itu kuliah suka teki? Enggak. Nyanyi dong. Tapi kalau mayoritas di sana apakah ada katanya sih Melandi ini adalah penghasil bawang merah nih, bener nggak di sana? Betul sekali. Oh gitu ya, banyak berarti bawang merah di sana ya? Ya banyak udah. Tanahnya gitu mungkin cocok ya kalau di sana ya? Iya, karena di Melandi itu ketinggian 1000 sampai 1100 meter di atas permukaan laut, jadi cocok untuk bawang merah. Oke. Nah, kayak kalian sendiri tuh paham nggak sih jenis-jenis bibitnya, kemudian jenis-jenis hama, jenis-jenis kayak pupuknya gitu, mulai mendalami itu nggak sih gitu? Ya, karena itu kami itu membentuk tim Nyas News ini. Karena di dalam tim itu tidak hanya mengedukasi, tapi di situ ada sharing-sharing untuk hama, obatnya apa, seperti itu. Pupuk ini yang bagus seperti itu apa gitu. Berarti kalian juga belajar sedikit-sedikit. Iya, sambil belajar. Kalau Maya nih, aku penasaran, Maya ini kan backgroundnya tidak sepenuhnya petani ya gitu kan, karena background pendidikan sekarang lagi mau jadi guru gitu ya. Pas awal kemudian ikut di tim ini dan disuruh jadi petani gitu, gimana perasaannya? Kayak nggak nyangka gitu loh, bisa sampai sejauh ini. Iya kan, kayak saya kan kayak cuman ngikut-ngikut orang tua panen gitu, nggak sampai ikut nanem gitu, belum tahu caranya, terus kayak uji coba gitulah ya ceritanya. Nah terus akhirnya nyaman aja di ini petaninya sih. Kalau mungkin bertani udah biasa nih, di bertani ikut orang tua nanem atau manen gitu. Nah kalau jadi konten kreator terus harus di depan muka gitu gimana? Grogi atau langsung pede aja nih gitu? Awalnya sih takut Kak. Awalnya coba-coba takut kayak coba-coba ketagihan, cuman wah uji mental ya Kak. Tentunya banyak netizen yang komentarnya kadang kurang menyukai gitu ya, tapi mungkin dari sini kita melatih mental kita untuk lebih kuat lah, lebih semangat, lebih kerja keras untuk ya bisa bermanfaat juga bagi orang lain gitu. Iya, keren loh ya. Jadi bisa multi talent. Betul. Pendidikan iya, petani iya, terus juga harus jadi konten kreator gitu. Influencer kan mereka ceritanya. Apalagi follower mereka udah 11.000 loh ya kan? Wow. Tidak menyangka itu. Keren banget. Itu berapa lama tuh 11.000? 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan? Akhir iya. Januari itu dibuatnya. Oh berarti baru aja ya? Iya, kalau nggak salah itu postingan pertama 22 Januari atau berapa gitu. 22 jam. Kan kita diselingi itu konten sama yang anak sekarang jeduk-jeduk gitu. Di-JJ-in ya. Di-JJ-in, nggak semuanya murni dari edukasi kami, tapi ada
daya tarik tersendiri. Oke, sosial medianya apa aja nih? Apakah hanya TikTok atau YouTube, Instagram dan lain sebagainya? Untuk saat ini masih Instagram sama TikTok. Oke, untuk kedepannya pengen merambah ke YouTube. Ke YouTube juga. Iya. Oke, nah kan tadi ide untuk bikin sosial media atau TikTok ini kan bareng-bareng gitu ya. Nah, isi dari TikTok atau kontennya sendiri tuh menceritakan apa aja sih gitu? Untuk kontennya itu salah satunya kita mengedukasi bagaimana cara nanamnya, terus apa aja sayuran yang ada di desa kami, Wonosobo, terus yang akhir-akhir ini bagaimana cara mengobat, ngocor gitu, terus apa namanya, tentunya menanam gitu ya Kak, menanam dari jenis-jenis berbagai bibit di tumbuhan yang ingin kami tanam gitu. Oke, jadi Untuk sedikit menambahi, di dalam konten itu tidak hanya fokus ke pertanian, tetapi ada ingin merambah ke memperkenalkan wisata di Wonosobo ini. Salah satunya udah pernah ke Telaga Menjer itu kita. Oh gitu. Ingin Berarti memperkenalkan, sekaligus promosi ya, promosi wisata. Keren iya, banget jadi kayak loh. misalnya nih wisata pertanian gitu, Iya. ini bisa Iya, jadi ide baru Ide di baru. Wonosobo ya. Tapi ngomong-ngomong udah mulai ada apa pihak ketiga yang tertarik belum nih dengan petani Nyasnyus untuk kerjasama gitu sejauh ini? Iya, udah ada beberapa yang mungkin meminta kami kerjasama untuk mempromosikan, contoh halnya kayak obat atau pupuk seperti itu, pestisida ya. Menjadi modal pupuk ya, wah keren banget. Endorsement loh. ya, wah udah menerima endorse. Oke, nah mungkin nih kayak ada ide nggak sih gitu sebagai petani milenial gitu ya, karena kan semakin kesini nih mungkin semakin jarang gitu ya orang-orang yang minat di dunia pertanian gitu. Padahal kalau kita pikir nih nanti kalau nggak ada yang bertani nanti kita makan pakai apa gitu kan. Nah mungkin pengen nggak sih nanti ada ide wisata pertanian gitu, misalnya panen cabai bareng atau kalau petik stroberi udah biasa gitu kan, ada wisata-wisata yang seperti itu. Kebetulan saat kemarin Ramadan udah ada dari universitas Bang. Dari beberapa universitas, Oh, iya. jadi mereka melakukan volunteer gitu Kak, dari volunteer. universitas Ya, ya volunteer. volunteer. Terus itu meminta kolaborasi dengan kami di kebun. Nah itu ya. Udah Di mulai situ ada kita volunteer. menanam bareng-bareng Wih, gitu. keren Ya. banget ya. Oke, nah sebelum ke segmen selanjutnya nih, teman-teman pengen nggak, maksudnya kedepannya tuh jadi petani akan jadi profesi yang terus dilakukan, menjanjikan gitu atau gimana pandangannya ke depan? Untuk saya pribadi, terbentuknya tim ini bukan hanya untuk pertanian, tetapi ini adalah sebuah perusahaan. Kedepannya kita memikirkan bagaimana sih penjualan sayur tidak sayur mentah gitu, tapi ada sebuah produk yang kita buat bersama sebagai produk dari tim Nyasnyus seperti itu. Wih, keren loh. Jadi Visi kedepannya udah bagus banget ya. iya, jadi nggak cuma menanam aja, tapi bagaimana cara mempromosikan gitu ya. Kalau bisa sampai ekspor gitu ya Wih, kan. amin, 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 amin. Nah, kita udah tanya banyak ke temen-temen nih. Sekarang kita mau lanjut ke selanjutnya. Apa nih? Apa nih? Ada hal-hal yang menarik dari teman-teman tim Nyasnyus nih. Kita punya beberapa fun fact yang mau ditampilkan. Nah, langsung saja. Kira-kira ada apa? Ini dia fun fact yang pertama. Ini dia. Istirahat saat bertani jadi momen yang paling ditunggu. Ini siapa nih? Mbak Maya. Gimana nih Maya? Kenapa bisa jadi momen ditunggu? Ya karena kan jarang ya anak muda sekarang mainnya di kebun gitu. Terus mainnya ya cuman sama orang-orang seumuran seperti itu Kak. Dan di sana tuh kan lahan satu dengan lahan yang lainnya itu saling berdekatan gitu. Nah, kebetulan ketika kami berkebun itu ada orang tua lah yang juga berkebun. Nah, kita istirahatlah di situ bareng-bareng, terus banyak-banyak wejangan gitu Kak. Bagaimana pertanian di situ, terus sebaiknya jadi anak muda itu bagaimana, baiknya bagaimana, terus kalau dulu itu nggak seperti ini gitu dan ya seperti itu. Jadi kayak curhat gitu iya, ya. jadi kayak istirahatnya di gubuk atau enggak nih? Kadang di gubuk, kadang lesehan gitu lah. Oke, jadi itu kayak sambil makan, sambil istirahat, tapi ada banyak
apa ya, ilmu dan juga petuah ya, gitu. Keren banget. Ya biasanya kalau kita bersosial maksudnya, bersosial sama teman-teman yang lebih senior, orang-orang yang lebih tua, kita tuh dapat ilmu yang lebih banyak gitu kan. Karena tahu ilmu-ilmu mereka zaman dulu tuh kalau nanam kayak gini misalkan, atau kalau jadi anak muda harus kayak gini biar nanti karirnya sukses dan lain sebagainya gitu. Betul, namanya ngangsu kawruh. Wes, ngangsu kawruh. Iya, misalnya biar tahu kalau nanam padi itu sambil mundur. Oh iya, betul. Iya. Aduh. Betul. Oke, langsung aja ke fun fact yang kedua. Agak takut ya. Nah, yang kedua, sering dapat istilah-istilah unik dari petani lain. Kata siapa nih? Saya. Oh, iya juga. Maya Gimana, lagi. Maya? Oke, gimana? Istilah apa nih? Ya karena saya baru terjun belum lama banget seperti Mas Iban, jadi saya kayak istilah memanja gitu. Biasanya kalau memanja itu kan kita manja sama orang lain gitu ya seringnya. Tapi di situ itu kalau memanja itu ketika apa namanya bedengan ya, kita membuat bedengan itu yang mau tanam kan itu dilubangi dulu. kan plastik menurut saya itu ada lubang-lubangnya. Oh iya, yang bulat-bulat. Iya, bulat itu. Nah, terus kita bulatannya itu kayak mau ditanamin, terus pakai kayu terus dilubangin. Nah, itu namanya memanja. Oh gitu. Bahasa Indonesianya apa Mas Iban? Ada istilah memanja. Kalau nggak salah menugal. Menugal. Bahasa Indonesianya kayaknya Menugal. menugal. Bahasanya menugal, dalam bahasa Jawanya tuh memanja. Manis-manis manja. Iya. Ada bahasa Inggrisnya juga? Enggak dong, susah. Selain memanja, ada apa lagi nih? Daud. Daud. Puasa 1 hari saja. Ya, iya itu. Taunya seperti itu. Bertaninya. Taunya kan Kalian seperti ke itu. kebun, ke sawahnya itu Daud gitu. Bukan. Itu apa maksudnya kalau Daud? Daud itu kayak kita kan nanamnya di tempat semai gitu Kak, pertama bibit itu. Nah, itu memindahkan bibitnya itu ke tempat yang mau kita tanam, yang udah dimanja itu Kak, memindahkan tanaman dari tempat semai ke tempat itu yang mau kita tanam. Namanya Daud. Kalau nama normalnya apa? Lah emang itu nggak normal? Ini normal. Oh, sobat Ini banget. nama normal ini. Mana sama banget ini. Oh, Daud. Oke. Oke, ada nggak mungkin dari Hiban nih istilah yang hanya diketahui oleh orang petani? Apa Ya, mungkin itu. Oh, Daud, Iya, memanja, matun. matun. Kalau kakak tahu nggak matun? Tahu. Apa? Ngasih bibit kan? Salah. Apa? Kalau matun apa? membersihkan gulma itu rumput-rumput yang Di sekitar tanaman. Matun. Aku taunya metan. Jauh. Mirip. Jauh ya. Oke lah, kita lanjut ke fun fact yang ketiga. Ini dia, banyak petani lain yang ingin in frame saat membuat konten. Pengen tanya ke Mas Hiban deh sekarang, emang iya bener? Itu kayaknya Mbak Maya deh. Mbak Maya. Mbak Maya. Gimana? Ya, Mbak Maya lagi. Gimana Mbak kan Maya? ada konten kami tuh yang saya terjun di itu, terus ada kayak simbah-simbah gitu ya. Oh iya. Simbah-simbah itu lagi macul nih. Nah, ketika kita lagi berkebun terus membuat konten, nah simbah-simbah tersebut tuh minta loh kayak kayak kaget loh, kok ada ya di pertanian buat membuat konten seperti itu. Nah, terus kita ajaklah collab untuk ayo Mbak ikut seperti itu, kayak Lucu ya. orang tua itu seneng gitu loh. Harusnya besok inilah bikin konten kolaborasi petani milenial versus petani senior. Boleh. Siapa lebih cepet tanam? Boleh. Kayaknya boleh tuh ya. Oke, kalau Mas Hiban sendiri kalau pas produksi konten gitu ikut nggak? Ikut. Oh berarti ikut juga ya? Itu ya, saya yang mengarahkan Mbak Maya. Iya, ngajari Mengarang saya, hadap sini, mundur, maju gitu. Ya, cara nanam itu seperti ini, seperti itu ya, gitu. Biasanya kalau konsep bikin kontennya tuh gimana nih? Siapa yang bikin? Saya berdiskusi sama Mas kameramen biasanya. Oke. Kameramennya namanya siapa sih? Mas Farhan. Oh Mas Farhan. Mas Farhan. Halo Mas Farhan. Halo, di belakang sana Mas Farhan. Pembinanya namanya siapa? Agus Prayogo, Pak Agus. Halo Pak Agus. Sukses terus ya Pak Agus Prayogo ya. Kapan-kapan main ke Radio Pesona dan juga Web TV. Iya. Bapak ibunya namanya siapa? Enggak dong. Oke, next ke fun fact selanjutnya. Kerja jadi petani serasa jadi bos. Ini Iya, Mbak Maya saya. lagi apa Mas? Ini Mas Iban, wes. Ini bos kecil ya, 23 tahun tuh. Amin. Kenapa Bos Mas? muda. Ya karena waktu kerja yang bebas. Oh gitu. Kan lahan punya sendiri, jadi ya
terserah saya gitu. Untuk gaji juga nggak ada yang gaji, itu gaji dari saya sendiri, seperti itu. Mas, aku penasaran, kayaknya kamu warisannya banyak ya? Oh ya enggak. Gitu ya. Amin. Iya, karena kayaknya lahan punya sendiri, banyak berangkat ke kebun terserah jam berapa gitu kan? Iya, dia aja Enaknya jadi sampai petani tahu, seperti iya sampai tahu perbandingan kalau misalnya modal bibit dan lain sebagainya, terus nanti hasil panennya berapa, ini juga sampai bisa menghitung loh, perhitungannya gitu ya, Mas. Harus bisa menghitung seperti itu. Harus bisa menghitung. Jadi petani ini harus effort ya. Harus milenial. itu. Harus milenial, berkembang terus. Kalau Mas Iban sendiri belajar bertani dari siapa? Dari orang tua sih. Dari orang tua. Orang tua berarti asli petani. Asli petani itu. Wih, luar biasa. Berarti karena memang harus seperti itu kan, Iya. hal baik harus diteruskan. Betul. Oke deh, yeay. Luar biasa banget, hal-hal keren ternyata kita temukan dari pemuda-pemudi Kabupaten Wonosobo. Tapi kita masih akan lanjut ngobrol, tapi kita geser ke segmen selanjutnya. Kita masuk di segmen Wi-Fi area. Bagi passwordnya dong. Ini kita masuk ke segmen yang kedua nih, Mita. Oke. Jadi di segmen ini teman-teman kita akan memperlihatkan beberapa hal yang viral, yang ramai dilihat banyak orang nih di media sosial. Jadi teman-teman bisa nanti menanggapi video ini gimana, karena video yang akan kita tampilkan itu tidak jauh dari keseharian teman-teman sebagai petani nih ya. Oke. Oke, Kita akan langsung segera lihat. aja ya. Ini video yang yang pertama. Bila teman-teman memiliki keinginan atau hobi menanam namun masih terkendala lahan yang sedikit, teman-teman bisa menggunakan cara berkebun orang Cina ini. Ya, dengan menanam sayuran di sela-sela paving block, cukup memasukkan benih sayuran ke dalam sela-sela paving blocknya, maka tanaman sayuran akan tumbuh tentunya dengan perawatan juga ya guys. Sela-sela paving block. Bisa lah. Berarti ya. lama-lama di sela-sela ini Keramik bisa keramik ya? rumah tuh bisa tuh lama-lama tuh. Tuh gimana tanggapannya? Menurut teman-teman bisa nggak nih ini dilakukan di Melandi nih misalnya? Ya mungkin itu skala kecil, kalau Oke. skala besar kayaknya kurang gitu. Oh. Lebih baik itu pakai polybag kan Oh bisa. iya betul. Tapi kalau dilihat kemungkinannya gitu emang bisa ya nanam di sela-sela paving block gitu? Ya bisa aja sih Kak. Oh bisa aja ya? Oh ternyata Ya, lo mungkin bisa loh. bisa Berarti aja. nanti halaman Diskominfo kita tanami ini ya Iya, cabe jadi gitu tinggal ya. masak, tinggal ambil aja gitu ya kalau mau masak. Ternyata bisa Tapi itu loh. tidak rekomend. Oh tidak direkomendasikan. Iya, lebih baik pakai polybag atau hidroponik gitu kan lebih bagus. Oh, oke. Memanfaatkan barang-barang bekas seperti botol gitu kan bisa. Mungkin dari segi tekstur tanah atau struktur tanah gitu ya, Iya. Mas ya. Wih, bisa nih ngomong tanah-tanah nih. Oke, kita next ke video yang kedua. Di Indonesia, panen padi itu masih menggunakan parang dan dilakukan oleh manusia. Namun apa jadinya jika kita memiliki ribuan hektar, dan inilah solusinya. Bagaimana negara Jepang menggunakan 3 mobil truk untuk menghasilkan panen yang lebih cepat dan banyak. Di Ini video, keren loh. iya di video kedua Inovasinya ini ya. ada panen tapi udah nggak yang bikin capek ya, udah nggak tradisional. Kalau kalian sebagai petani milenial gitu, pernah nggak sebelumnya menggunakan alat-alat yang mungkin baru atau alat-alat inovasi pertanian gitu? Untuk saya pribadi baru satu alat. Oh gitu. Itu namanya tap tool untuk ngiket tanaman, kayak tanaman tomat itu diikat pakai itu. Lebih cepat itu. Kalau tenaga orang biasa itu mungkin 5 orang, kalau pakai itu cukup 1 orang sudah beres. Oh itu ada alatnya Iya, ya? ada alat. Sudah pernah. Oke. Ditunggu konten selanjutnya. Wih, jadi Jangan lupa follow, jangan lupa makanya. follow Petaninya News. Secara nggak langsung di spill loh besok. Kira-kira apa tadi alatnya? Tap tool namanya. Tap tool, pencet. Jadi penasaran Betul. ya. Iya jadi penasaran banget. Jadi penasaran kayak apa? Kalau di sana ini kayak kerbau itu masih dipakai buat bajak sawah nggak sih? Atau udah Kalau- pakai alat modern kayak traktor Kalau di gitu? Melandi itu kebetulan bukan komoditasnya bukan 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 padi sawah ya? ya, bukan padi, sawah. tapi karena lereng gunung. hortikultura. Oke. Iya. Oh gitu. Tapi
Tapi kedepannya ada nggak nih rencana untuk misalkan mendatangkan alat atau mungkin bahkan memproduksi alat pertanian sendiri gitu? Ada kepikiran ke situ nggak? Kalau dari wejangan pembina kita, kita itu tidak boleh kalah dari petani Jepang, petani Jerman itu yang seperti di video tadi. Kita harus berinovasi seperti itu. Wih, berarti ada nih rencana kedepannya. Harus ada visi kedepannya Harus seperti ada. Namanya juga petani milenial Iya, ya kan. iya, Harus iya selalu dong. ada ide-ide. Benar, kita tunggu aja pokoknya apa yang akan dilakukan oleh petani Nyas News. Ditunggu terus, pokoknya jangan lupa di follow, harus wajib follow, apalagi yang masyarakat Wonosobo yang nonton ini kayaknya wajib banget sih follow petani Nyas News ya. Betul. Petani Nyas News, nyayur sana, nyayur sini, nyangkul sana, nyangkul sini. Oke, coba video yang ketiga. Wis mes larang, gelekane larang, mes telon kita lagi ini. Daging telon kita ini kabeh. Udah kabeh ini ya Allah. Gusti. Gusti lagi ya Allah ya. Ya ora sampe nake iki. Allah, di mare Allah, sampe nake. Udah kabeh ini ya, kabeh. Iya, ini petani tantrum ya. Padahal kalau dilihat kayaknya tanaman jagungnya tuh mungkin belum tumbuh, masih muda, siapa tahu ya kan. Tapi ini memang menjadi salah satu yang salah satu resiko menjadi seorang petani ya Mas Iban Iya, ya. betul Yang dikatakan sama Mas Iban tadi adalah mirip judi gitu, karena kita nggak tahu hasilnya kayak apa, banyak faktor X. Nah, saya mau tanya dulu ke Maya karena orang tuanya juga seorang petani. Pernah nggak ngalamin gagal panen kayak gini? Terus gimana nih perasaannya? Ya, tentunya mesti kecewa Kak. Iya. Tapi pernah ya berarti? Iya, pernah. Oke. Terus gimana dong? Kalau gagal panen tuh biasanya gimana sih? Apa terus dibuang atau ya udah dijual seharganya aja seberapa gitu? Kalau dari saya pribadi itu kan mesti ada yang beberapa bisa dikonsumsi sendiri Kak. Oh, gitu. Jadi seperti itu. Terus kalau nggak dibagi-bagiin ke tetangga sekitar seperti itu. Kalau ada yang mungkin bisa dipanenkan baik gitu. Kalau enggak sisanya bisa dibuang ataupun dikomposkan seperti itu. Oh gitu, berarti tetap bisa diolah sebenarnya ya, Iya. harus terus dibuang. Tetap ada manfaatnya gitu. Oke, nah kalau Hiban sendiri nih, karena pelaku petani langsung, pernah nggak gagal panen? sering. Kak. Gitu. Kayak harga cabai itu anjlok. Itu ya makanya kita itu pengen buat produk dari cabai itu. Misal seperti sambal itu atau bisa kita keringkan. Visi kedepannya kita seperti itu. Iya, berarti produk ya, ininya produk. Terakhir yang pernah gagal panen itu apa? Cabai. Cabai. Iya, karena tahun kemarin cuaca ekstrim Kak, hujannya banyak banget tahun kemarin. Iya betul. Langsung busuk batang layu. Kalau tahun ini gimana? Ya karena ini baru awal kan tanam kembali. Oh gitu. Baru fase nanam. Kalau Pas bulan nanam. Iya, semoga panennya banyak, Amin. harganya tidak terlalu mahal tapi tidak murah gitu. Karena Stabil, kalau ya. terlalu mahal masyarakat yang menjerit, Iya. walaupun Betul. petani seneng Iya. gitu kan. Betul. Gitu. Ya pokoknya semoga nanti hasil panennya berkah gitu. Berkah melimpah barokah ya, panen raya ya kan. Betul. Seneng banget. Tapi ngomong-ngomong tadi kan udah gagal panen gitu, kalau gagal cinta pernah nggak? Oh bukan ya, beda ya. Bisa saya yang menjawab nggak ya? Enggak. Bukan narasumber ya? Bukan narasumber Kak, nggak usah ikut-ikut ya Kak. Oke, Mita mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kayak ajakan sih dari bener kalian sendiri gitu ya, ngajak anak-anak generasi sekarang, generasi milenial buat mau cinta sama dunia pertanian, melestarikan, karena kan kita harus melestarikan dunia pertanian ini gitu, jadi kayak menurun ke anak cucu. Karena kalau misalnya nanti nih kayak Hiban dan juga Maya sebagai anak petani, tapi kalau misalnya anak petaninya nggak mau bertani, siapa yang mau meneruskan? Iya, Kan kayak betul. gitu. Nah, gimana ajakan ke generasi muda untuk mencintai pertanian? Siapa tahu teman-teman yang di luar sana yang ternyata juga backgroundnya nggak pertanian nih sama kayak Maya dan Hiban, ini juga ternyata mau untuk jadi petani. gimana nih ajakannya nih? Ajakan dari saya mungkin
buat anak muda jangan pernah ragu dan jangan pernah malu untuk tetap gimana ya, tetap semangat untuk tumbuh, tetap semangat dan mengedukasi, tetap semangat bagaimana sih jadi anak muda yang mampu berbeda dengan yang lainnya dan mampu mengedukasi orang lain juga dan bisa berkontribusi positif terhadap masyarakat di sekitar. Itu. Oke, bisa berkontribusi. Oke, kalau Iban, karena menurut saya karena petani itu sangat bermanfaat dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, mungkin itu saya mengajak seperti itu, ajas kemanfaatannya aja, mungkin seperti itu kan. Bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain. Jadi ini dunianya dapet, akhiratnya dapet. Iya, masalah tabarakallah ya. Seimbang deh pokoknya. Perut kenyang, masyarakat senang, ya kan? Dan ini boleh nggak sih kalau misalkan suatu saat ada yang mau satu sekolah tertentu itu main ke Petani News gitu, boleh nggak? Oh, sangat boleh ya. Sangat boleh ya. Berarti menerima kolaborasi dan juga edukasi secara langsung gitu ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Boleh. Boleh. Langsung aja hubungi ke mana nih kalau yang mau kolaborasi? Ada kontaknya di Instagram juga ada. Oh, bisa. di DM juga Instagram. Bisa. Oke, gitu. Jadi untuk yang mau kolaborasi, yang pengen tanya-tanya lebih jauh sama Petani News, bisa langsung aja ke Instagramnya. Yeay, oke. Nah, kita udah selesai di segmen yang kedua di WiFi area. Kita mau bergeser ke segmen yang ketiga di Main Bareng. Barsku. Yeay, kita ke segmen yang ketiga. Biasa di segmen yang ketiga nih Mita dan juga teman-teman, kita ada segmen untuk asik-asikan. Kita mau main game hari ini dan gamenya itu diikuti oleh semua, baik host dan juga narasumber. Kita nanti akan beradu. Tapi permainannya apa? Kita mau panggil dulu sama host permainan kita, ada Alecha. Disambut dong. Sambutannya kurang baik ya. Oke, halo semuanya. Hai. Oke ya, kita mau main game setelah sekian lama. Sebelumnya aku mau mengucapkan Apa nih? selamat datang. Oke. Ya, jadi hari ini barengan sama Ali, seperti biasa, Alica. Kita bakalan main bareng ya. Game kali ini kita akan bermain tentang kata-kata. Kata-kata, semua tahu kata-kata? Iya tahu. Tahu ya? Iya. Ini kan? Bukan mata. Oh mata, beda ya. Baju yang aku pakai kata-kata Apa? kotak-kotak. Beda. Oke, karena aku udah ngamut gak jadi main game ya. Ya udah yuk kita tutup. Oke, ada permainan. Hari ini kita akan bermain dengan kata-kata, gampang banget. Jadi nanti akan dikasih clue tentang akhir suku kata. Ya, Oke. kata kan terdapat beberapa suku kata. Yaps. Nanti clue-nya adalah bagian akhirnya. Oke. Nah, teman-teman bertugas untuk mencari kata dengan akhiran yang sama. Gampang ya, contoh, misalkan sebutkan kata-kata berakhiran na, na. Oke. Nah, nanti akan ditunjuk salah satu, jawabnya gantian satu persatu. Kira-kira nanti berhenti di siapa? Kita akan kumpulkan poinnya di akhir. Oke. Nanti ada hadiah. Contoh. Ya, Yuk. coba kata-kata berakhiran na dari Mita. Pena. Langsung geser penggunaannya. Mana? Boleh. 5, 4. Nah, bingung. Gitu Oke. ya. Gampang ya? Susah. Yang pertama gampang. Ya, jadi silakan nanti kita bergiliran. Mungkin nanti yang pertama dari sini dulu, nanti kita gantian pokoknya biar adil ya. Oke, Oke, boleh. siap-siap karena nanti di akhir akan kita hitung total poinnya ya. Lanjut. Kita mulai. Yang pertama. Sebutkan kata-kata berakhiran mi.
MI dari Faza. Mami. Indomie. Boleh, tit, gitu tapi boleh lah, boleh. Mohon maaf, itu ada E-nya nggak sih di belakang ya? Oh iya, emang nggak boleh ya? Enggak, kan Mi akhirnya. Oh gitu, berarti Udah ganti. ganti apa nih? Oke, Kami. lanjut. Jerami. Lima. Kami. Sudah. Udah. Oh, please. 4, 3, Nah, jadi itu jangan dihitung, panik. waktu habis. Aku habis. Waktu habis. Oke. Emang kalau panik tuh bahasa aslinya keluar gitu ya? Iya betul. Maaf ya. Oke, nggak apa-apa kan baru sekali. Iya. Ya, tapi karena saya baru aja dikasih bahan permainan, jadi Yeay. ada tambahan. Langsung jadi coret ya. Iya, Boleh. Kita wajib mencoret yang kalah ya. Kita berawal dari aku dulu ya Kak. Mohon maaf. Ada demam pribadi apa ya Kak? Enggak, tapi bismillahirrahmanirrahim. Merem dulu Kak. Merem. Emang mau matanya yang di... Enggak, merem Kak. Ini emang beneran di ospek ya? Iya bener. Nah, Iya, oke, dibuka matanya. oke. Silahkan. Silakan Maaf ya, masing-masing Kak. satu. Enggak, udah diwakilin tuh kan? Maaf ya kak. Ya. Kok kecil banget sih? Silakan Kak Hibang. Maaf ya Kak, maaf ya. Boleh milih yang lainnya mas? Tangannya. Boleh tangannya aja Kak. Iya, ya. Iya. Iya. Kok boleh sih tangan? Aku nanti mau minta Enggak. telapak kaki. Nggak usah. Ya. Oke, baru satu ya. Ya. Aku perjelas biar tidak terjadi keributan ya. Silakan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh, oke. Oke. Yang baik dan benar. Yang baik dan benar. Ya, boleh. Termasuk dalam KBBI. Yo, Baik, oke. siap kakak. Oke, kita mulai. Selanjutnya, sebutkan kata-kata berakhiran am, am AM. dari Kak Iban. Ayam. M. 5, 4, 3, 2. Menanam. Boleh. Malam. Makam. Lanjut. Lanjut. 5, 4, 3, 2. 1. Bayam. Oke, masih bisa. Nggak boleh dong. Ayo, Maya. 5, 4, 3, 2. Sulam. Boleh. Makasih loh, makasih. Makasih ini karena Maya ya kan akhirnya dikasih tahu. Oke, terus Nggak mau ganti? yes. Senam. Aman. Diam. Bohlam. Wis. Betul. Lagi. Ayo, Maya. 5, 4, 3, Buntu saya. Contekan ya. 1, teto. Yeay. Oke. Monggo siapa dulu? Tangan boleh nggak? Tangan. 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 Enggak sih, nggak boleh. Harus boleh. Harus muka. Kalau yang Harus cewek muka. mungkin muka, kalau yang cewek. Kalau saya. Oh gitu. Tangan aja. Iya. Nah, yang cewek-cewek tugasnya cewek-cewek. Ya. Oh gitu. Muka boleh. Oke, Jangan baiklah. banyak kak. Oh gitu. Nah, itu alat yang digunakan memang ramah di wajah ya. Iya, betul. Tenang aja. Ini bukan chat bukan? Iya. Tapi hilangnya 7 hari 7 malam. Sama aja dong. Cuma ngilanginnya harus pakai thinner Kak. Sama aja dong. Oke. Mau cantik dikasih apa aja juga cantik ya. Aslinya yang dicoret tetap bagus ya. Iya, kasihan dia nggak bisa jelek ih. Makin jelek Oke. ya.
Oke, lanjut. Siap ya. Selanjutnya, sebutkan kata-kata berakhiran ir. IR. Dimulai dari Maya. Syair. Tapir, Kucir. Montir. Air. supir, Kincir. Ya. 5 4 Kucir. sudah. Sisir. Oke. Oke, boleh. Ya. 5 4 Parkir. Boleh. suwir, Lampir. Apa ya? 5 4 Buntu. Udah. Tetap. Menyerah. Tidak kuat. Tidak kuat. Masih ada lagi nggak coba? Ada Oh mikir. iya, mikir. mampir, 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 cangkir, Semir, cangkir. Banyak ya. Mampir. vampir, fakir, Miskin. miskin. Beda. Oke. Kita coret bagian mana nih? Bagian tangan. Terserah. Oh, terserah. Sini. muka ya, Buka ya. Oke. Yo. Maya dulu sebagai temennya. Kalau ada dendam ya. nggak apa-apa. Dendam ya. Mbak Mita mau nyoret ini ya, kertas ujiannya. Mbak. Agak dendam ya, cuy. Waduh. Oh. Oke. Oh, boleh seperti Oh, itu. udah. Oh iya, oke. Oh, boleh. Sini ini request ya, Mas, bukan Aduh. aku loh ya. Aduh, putus lagi. Waduh. Aduh, putus, nggak bisa. Nggak jadi. Oke, yeay, aku menang. Oke. Belum, sekali lagi. Oh, sekali lagi, Kan boleh. kasihan dia belum pertama, nanti protes. Oh iya, Kasihan boleh. lo. Skor sementara ya, Faza masih bertahan dengan sabu bersih. Ya, terus ada Iban dengan -1. Maya juga -1. Mita salah sekali, tapi di sini kok -50 ya? Jangan dong Oh, ya. enggak. Oke, satu lagi kesempatan terakhir ya. Kita boleh main lagi. Berakhiran eng. Tapi nggak boleh dengan imbuhan. Ya, kata Oke. dasar. Eng. M-G. Dimulai dari kita. Kumbang, Matang. Petang. Garung. Iya benar. Oh nggak terima. sabung, Lutung. Lubang. Mutung boleh nggak sih? Enggak. KBBI. Cari lagi. Gunung udah. Belum. Gunung boleh. senang. Saung. Udah aku tadi. Linglung. Terus. Yang. Oke, boleh yang. Oke. Matang. Udah Udah. tadi mata. Cari lagi. Coret-coret. Apa sayang? Salam, Sarung. Sarung. Sarung boleh. menang. Kunang. Kumbang. Udah aku tadi. Udah kembali. Cari lagi. Apa nih? Langsung. Boleh. Kentang. Wih. Hmm. Tikung, Uang. Sayang. Sayang. Aku dipanggil. Oh enggak ya. Oh, enggak. dalam. Enggak ya. Kan manggil sayang, dalam. Oke. Oke, geser. Numpang. Ayo. Bolang, Belatung. Seruling. Yes. Betul. Sungsang. bimbang, Pakai ekspresi.
Kemoceng. Empang. Ayo. 5, 4, Bolang. sudah. Udah. 3, Bimbang. Sudah. 2, 1. Yeay. Aku dulu ya yang bawa ya. Mohon maaf nih agak banyak kayaknya. Aduh kok Ya, kepleset nggak ya. Maaf ya Kak ya. Dendam pribadi. Lebih suka gitu ya. Wih. Ya udah. Oke. Teman-teman semuanya. Yeay. Oke ya, skor akhirnya Faza masih 1 bersih, betul terus ya. Lalu ada Hiban dengan salah sekali, Mita salah 1 kali, dan juga Maya salah 2 kali. Yeay. Nah nanti di akhir sesi setelah ini ditutup ya, silahkan yang kalah dan salah ini nanti ditugaskan untuk membuat story sedih kalah dari mabar PW kreatif hari ini. Bisa ya? Oke, bisa banget, dan jangan lupa di tag ya. Betul. Di tag di @PW Kreatif, @Pesona FM, dan juga Wonosobo TV gitu. Sekian dulu buat game hari ini semuanya, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alica pamit, balik lagi nanti dan kapan-kapan kali ya di main bareng Mabar School. Yeay. Oke, ini dia hasil wajah mereka. Mohon maaf, aku bersih. Sebenarnya aku juga mau bersih, cuman aku kan biar mereka ini kayak nggak merasa sendiri gitu. Iya, agak ngeles ya cuy, agak ngeles, tapi boleh lah. Intinya ini dia keasikan kita di hari ini, tentunya bareng teman-teman dari Petani Nyas News. Terima kasih banget udah mau bergabung ke sini. Pastinya sukses terus buat Petani Nyas News, semakin Amin. menginspirasi dan juga banyak inovasi-inovasi yang nanti bisa mengajak generasi muda, khususnya generasi milenial bisa menjadi petani milenial juga. Amin. Dan tentunya teman-teman semoga apa yang dibagikan bisa bermanfaat ya. Amin. Semoga dengan datangnya ke sini bisa menambah kesuksesan kita dan juga kalian semua. Amin. Amin. Oh, dan kayak akhirnya kita harus pamit nih teman-teman. Tapi sebelum kita pamit, kita mau ngingetin lagi buat kalian yang mau dengerin acara kita di Pesona FM, bisa dengerin setiap hari Minggu jam 8 pagi, atau juga di YouTube-nya di official Wonosobo TV, atau bisa cari tahu tentang kita di Instagramnya di @pw.kreatif atau di Pesona FM Wonosobo. dan juga di @officialwonosobo TV. Kalau dengan Petani Nyas News bisa di mana nih? Di Instagram Petani Nyas News. Ya, kalau mau lebih kenal dekat sama Maya di Instagramnya Alfiana Maya Sabila. Oke, dengan Hiban di Hiban_023. Wih. Oke. @fazalfia26 dan Mitelatos. oke, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan di acara yang sama tentunya di Copy paste. Jangan lupa di save. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.